Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai 4 servis keamanan, 4 prinsip servis keamanan, tetapi digabung dengan Man in the Middle Attack, MIMA. Jadi apakah prinsip-prinsip 4 servis keamanan ini bisa menghalau atau menghadang serangan Man in the Middle Attack, jadi orang yang berada di tengah. Kita saksikan pembahasannya dalam episode ini. Silahkan mengikuti secara mendalam. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu dengan percobaan si Bob mencoba mengganti message yang dikirimkan oleh Alice dengan message yang dia buat sendiri, tetapi memakai signature yang dibuat oleh Alice, ya. Kita coba. Jadi saya punya 2 file, yaitu filenya adalah hoax.txt dan mima.py. Saya akan copy ini ke sini, ya. Ada 2 file, hoax.txt dan mima.py. Apa itu hoax.txt? Hoax.txt adalah message yang akan diganti oleh Bob. Bob akan mengganti message-nya Alice dengan message seperti ini. Ini tidak rahasia, ini hanya pesan hoax, Mima diajak, ya. Kemudian mima.py isinya apa? Ya, mima.py isinya adalah karena si Bob tidak bisa membuat signature, jadi dia mencoba mengcopy signature dari message Alice ke Charlie tadi. Nah, untuk mengcopy dia harus mengetahui panjang blok dari encryption RSA-nya atau signature dari RSA-nya berapa panjang. Kemudian dia akan mencoba membohongin seakan-akan dia adalah Alice. Ya, jadi nanti dia di sini tidak akan minta passphrase dari si sender karena Alice, Bob tidak mengetahui passphrase-nya. Kemudian yang di load hanyalah public key, ya ini untuk cuman pengecekan panjang dari panjang dari signature-nya dan apakah signature-nya betul kalau mau diperiksa. Tapi kemudian dia akan meload receiver public key-nya ini supaya dia bisa mengencrypt secret yang dia akan generate, ya. Jadi nanti si Bob akan menggenerate secretnya. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini di sini generate RSA, secretnya di generate RSA key dan IV-nya. Kemudian dia akan mengencrypt file hoax-nya. Dia akan mengencrypt key dan IV-nya dengan public key dari si Charlie. Kemudian mengencrypt message-nya dengan IS-256, ya. Setelah itu karena dia tidak bisa membuat signature, jadi dia akan mengcopy signature-nya, ya ini semuanya di remark, ya. Dia akan copy signature-nya Alice, nanti dia akan masukkan ke file yang akan dia rubah, yaitu target filenya. Nanti encrypt.bin-nya akan dirubah, jadi dia memasukkan encrypted secretnya dia sendiri. Dia memasukkan message-nya yang encrypted sendiri, tapi signature-nya memakai signature punya Alice. Ya, kita akan coba. Jadi kita akan jalankan mima.py. Oke, sender name-nya siapa? Sender name-nya itu adalah Alice. Receiver name-nya siapa? Charlie. Target file-nya apa? Yaitu encrypted.bin. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya,
encrypt.bin adalah jam 20.07 ya. Kita lihat ini adalah ya 20.07. Baru saja kita sudah mengganti file encrypt.bin-nya dengan yang sudah dimodifikasi oleh si Bob. Oke, sekarang kita coba si Charlie receive ya. Sender name, dia tahunya ini adalah dari Alice. Kemudian receiver name-nya Charlie. Passphrase dari Charlie. Kemudian encrypted filenya enc.bin. Ya, dia periksa signature-nya tidak valid ya. Meskipun signature-nya berasal dari si pemiliknya si Alice, tapi signature-nya tidak valid karena message-nya sudah dirubah. Jadi message yang encrypted-nya tidak sama dengan message encrypted dari milik si Alice. Kemudian secret yang terencrypt-nya, key dan IV-nya juga sudah dirubah oleh si Bob ya. Jadi Charlie tahu, oh ini filenya tidak legitimate ya, filenya bukan yang dikirim oleh Alice. Oke, jadi 4 security service ini bisa diterapkan untuk 4 hal, yaitu message confidentiality, message integrity ya, jadi kalau dirubah diketahui. Kemudian proof of origin, jadi siapa pengirimnya, yaitu Alice. Dan yang terakhir non-repudiation, jadi Alice tidak bisa membantah sudah mengirimkan email message tersebut. Oke, tapi pendekatan ini masih ada masalah, yaitu kalau ada early MIMA, artinya tadi kita lihat ya, ini ada file public key dari Alice maupun dari Charlie. Ini dianggapnya adalah file public key yang benar-benar punyanya Alice, dan ini benar-benar punyanya Charlie. Bagaimana kalau si Bob di awal-awal dia bisa mengganti filenya public key Alice dengan public key-nya dia, kemudian public key-nya Charlie dia ganti dengan public key-nya si Bob. Jadi Alice public key dan Charlie public key sebenarnya adalah Bob public key ya. Kita akan copy file dari early MIMA ya. Saya punya 3 script, yaitu earlymima.py, kemudian send message by MIMA, receive message by MIMA ya. Kita coba lihat script early MIMA. earlymima.py ini sebetulnya adalah script untuk mengcopy saja. Jadi dia akan merename sender public key dan receiver public key-nya menjadi old sender public key dan old receiver public key. Jadi sendernya nanti Alice, receivernya Charlie, dia akan dirubah jadi old Alice dan old Charlie. Old ini sebetulnya malah yang asli ya. Kemudian dia copy filenya, yaitu file si MIMA-nya nanti Bob ya, namanya nanti adalah Bob public key menjadi si Alice public key dan receiver si Charlie public key ya. Saya akan jalankan earlymima.py. Sendernya siapa? Alice. Receivernya siapa? Charlie. Kemudian saya ganti dengan namanya dengan public key dari si MIMA, yaitu Bob. Oke, filenya sudah tercopy. Kalau kita lihat ya, ini ada Alice public key, ada Charlie public key, tapi ini sebetulnya bukan lagi yang asli. Ini adalah sudah diganti
ya, jadi punyanya si Bob. Jadi Alice public key itu sama dengan Bob public key sama dengan Charlie public key, yang aslinya menjadi old Alice dan old Charlie. Oke, sekarang kita coba Alice akan mengirimkan message yang tadi lagi. Jadi kita coba Alice akan mengirimkan message, send message ke Charlie kembali. Ya, sendernya adalah Alice. Dia harus memasukkan passphrase-nya. Kemudian receivernya adalah Charlie. Message filenya adalah msg.txt. Encrypted filenya adalah enc.bin. Oke. bintang.bin. Ya. Oke, ini adalah file yang baru dibuat, ya, 2014. Sekarang kita lihat bagaimana apakah Bob bisa membaca message yang dikirimkan oleh Alice. Ya. Sekarang receive message by Mima oleh si Bob, ya. Sender name-nya adalah Alice. Receiver name-nya sekarang yang membaca adalah si Bob. Passphrase dari Bob. Kemudian encrypted filenya. Clear filenya adalah clr Bob, ya, .txt. Oke, type clr bob.txt. Ya, dia bisa membaca message yang dikirimkan oleh Alice. Kenapa begitu? Karena Bob sudah memanipulasi public key dari Charlie. Public key dari Charlie dia ganti dengan public key dari si Bob. Makanya si Bob bisa membaca message-nya. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia mau rubah? Ya, jadi sebelumnya saya perlihatkan terlebih dahulu skripnya dulu, ya. Type receive message by Mima. Ini skripnya. Ada beberapa perubahan di sini, yaitu si Bob kenapa bisa membuka file tersebut, karena dia masih memiliki ini old Alice public key, ya. Sedangkan nanti si Charlie tidak memiliki old Alice public key. Dia tidak membaca yang old, tapi tetap membaca yang Alice, ya. Makanya si Bob bisa membuka message yang dikirimkan oleh Alice. Dalam arti signature-nya akan betul, ya. Jadi public key dari si pengirim gunanya untuk memverify signature yang sudah dibuat oleh pengirim dengan private key-nya, ya. Dia udah rubah nih. Kemudian nih load file tidak ada perubahan, encrypt file tidak ada perubahan, kemudian ini tidak ada perubahan sama sekali. Ya, yang berubahnya adalah si Bob memakai yang old Alice, ya. Kalau kita lihat misalnya si Charlie bagaimana? Si Charlie akan mereceive seperti biasa Alice. Receivernya adalah Charlie. Kemudian passphrase-nya dimasukkan, enc.bin, encrypted filenya, ya, signature-nya tidak valid karena si Charlie tidak memiliki public key dari si pengirim, ya, yang asli. Dia memilikinya adalah public key yang sudah dimanipulasi, yaitu public key-nya si Bob, ya. Sekarang kita coba mengganti message-nya. Jadi Bob sudah bisa membaca, sekarang Bob akan mengganti message-nya. Dia akan mengirimkan message, ya, oleh Mima. Oke, pengirimnya siapa? Pengirimnya adalah Bob.
kemudian passphrase Bob-nya dimasukkan, receiver name-nya siapa, Charlie, message-nya apa, message-nya adalah Fox ya, fox.txt. Kemudian encrypted filenya apa, nc.bin ya, pakai file yang sama saya. Oke, (2018) ya, ini yang barusan saya buat 2018. Sekarang Charlie akan menerima message. Sendernya siapa? Alice, karena dia pikir ini message dari Alice. Receiver name-nya siapa? Charlie. Ya, ini seperti biasa. Passphrase-nya dia masukkan, encrypted filenya nc.bin, kemudian clear filenya adalah clr mima ya, .txt, clear dari message yang dikirimkan oleh si mima ya. Selesai. Sekarang type ya, si Charlie tertipu, dia menerima message yang hoax ya, message yang dibuat oleh si Bob. Jadi kondisi seperti ini, man in the middle attack-nya bisa berjalan karena si Bob sebagai man in the middle attack telah memanipulasi public key dari si Alice dan public key si Charlie ya. Dengan cara seperti ini, maka 4 security services seakan-akan menjadi tidak berguna. Ya, tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Cara untuk mengatasinya adalah yaitu kita harus memberikan informasi terhadap setiap public key. Kalau kita lihat misalnya saya type Alice public key pen.pkcs8-nya. Di sini tidak ada informasi apapun mengenai ini sebetulnya adalah public key-nya siapa ya. Ini hanya berisi informasi pure public key. Makanya Bob bisa mengganti-ganti. Jadi cara yang pertama adalah setiap public key harus diberi informasi ini public key-nya siapa. Itu yang pertama. Tapi dengan cara ini pun Bob masih bisa mengganti. Jadi kalau dia bisa mengedit public key-nya, si Bob bisa mengganti seakan-akan ini adalah public key-nya Alice, padahal ini sebenarnya adalah public key-nya Bob ya. Jadi selain diberi informasi ini public key milik siapa, public key ini juga harus di-signing oleh otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalau ada otoritas yang lebih tinggi yang men-signing public key-nya dan nanti di-verify dengan public key si otoritas yang lebih tinggi ini, maka si Alice maupun si Charlie bisa memastikan public key dari masing-masing lawannya. Alice bisa tahu bahwa public key-nya Charlie ini genuine atau benar. Si Charlie bisa memastikan public key-nya Alice adalah benar dengan cara memverify digital signature dari si public key-nya ini dengan public key dari otoritas yang lebih tinggi. Nah, otoritas yang lebih tinggi ini biasanya disebut sebagai certificate authority. Ya, certificate authority akan men-signing public key dari setiap entity, kemudian disebarkan ke entity yang lainnya. Nah, kunci utamanya adalah si CA atau Certificate Authority ini harus adalah badan yang terpercaya. Kalau si CA-nya ini tidak terpercaya, ya sistem ini tidak bisa berjalan. Maka di dunia ada banyak atau beberapa perusahaan yang akan bertindak sebagai Certificate Authority. Di Indonesia pun ada juga yang bertindak sebagai Certificate Authority. Ya, kita akan membahas hal ini di episode-episode yang mendatang ya, waktu kita akan membahas CA dan Certificate. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini.
di mana episode kali ini membahas mengenai 4 service keamanan, ya, 4 security services, yaitu message confidentiality, message integrity, kemudian proof of origin dan non-repudiation. Dalam penerapannya dalam pengamanan suatu file yang akan dikirimkan dari Alice ke Charlie. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Bob sebagai Mima tidak bisa berkutik, dia tidak bisa membaca message-nya, dan Alice pun tidak bisa menolak bahwa dia sudah mengirimkan, dan hanya Charlie yang bisa membaca message-nya. Tapi kalau si Bob ini adalah early Mima, artinya dia bisa memanipulasi public key dari Alice dan Charlie. Dia bisa bertindak sebagai man in the middle attack. Dia bisa membaca message dari Alice dan dia bisa mengganti, kemudian mengirimkannya ke Charlie seakan-akan ini adalah message dari Alice. Jadi Charlie sudah terbodohi karena Charlie tidak mengetahui public key Alice yang benar. Demikian juga Alice tidak mengetahui public key si Charlie dengan benar, maka message-nya bisa dibaca oleh Bob. Oke, terima kasih sudah mengikuti episode ini dan terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Rimba Jaya Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam.